وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa nifidina asani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Kita bisa berkumpul lagi di tempat ini baik secara online maupun offline untuk melanjutkan materi kita terkait Panduan Fikih Jual Beli karya Al-Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Kita sampai di poin ketiga, yaitu jual beli yang mengandung doror, bahaya, dan pengelabuan. Pengelabuan ini ya apa ya? Lebih ke arah penipuan gitu. Kalau yang bab pertama kan horor ya, ketidakjelasan. Di sini lebih ke arah penipuan dan bahaya. Yang pertama, menjual di atas jualan saudaranya. Jadi seseorang yang kemudian ada orang lain yang jualan, baru tawar menawar, gitu kan? Nah, kamu dengar, kita dengar nih sebelahnya, wah dia jual barang ini sekian, langsung kita tembak itu calon penjualnya. Ini kakak 9.000, kita turunin dikit. Gitu. Maka ini menurut Nabi SAW tidak diperbolehkan. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW dia bersabda, la yabi ar-rajulu ala bai'i akhihi. Nah, janganlah seorang itu menjual di atas dagangan saudaranya. Artinya ngebom dagangan orang lain agar orang lainnya nggak laku, kita yang laku. Wala yakhtub ala khidbati akhihi. Dan jangan melamar wanita yang sedang dalam proses lamaran saudaranya. Udah tahu gitu kan. Sedang si fulanah ini sedang dilamar sama Fajar misalnya gitu. Sama Syafi'i, wah, melu yang lamar gitu. Kita buktikan siapa yang paling ganteng. Hal-hal seperti ini tidak diperbolehkan. Makanya saya menyarankan nih buat kalian nih kalau ngelamar wanita, serau usah cerita-cerita. Kemudian ceritanya terlalu detail, hayu banget ini. Akhirnya temennya nanti penasaran ya toh, malah ditembak, ditikung dari belakang. Dan kasus itu banyak ya, sangat banyak, nggak cuma 1-2, tapi mungkin entah puluhan, entah ratusan, saya yakin banyak. Karena ya gitulah, ketika kita lihat medsos atau kita lihat online itu, ya banyak orang-orang yang kemudian mencurahkan isi hatinya terkait dengan kelakuan temannya yang seperti itu. Illa ayyadana lahu. Ya kalaupun kamu mau menjual dagangan, mau melamar lamaran saudaranya, maka ya etikanya ngomong lah. Jangan langsung tikung, ngomong. Ya, Syafi'i ngomong sama Fajar, Jar, kayaknya itu dulu temanku SD deh. Nek aku sik sing maju piye. Ya kalau Fajar ya silakan gitu ya. Monggo, tapi kalau kemudian Fajarnya ya jangan gitu kan. Ya sebaiknya kita mundur. Kita mundur, nggak usah terlalu memaksakan. Ya, karena memang dalam Islam itu sudah dianggap hak yang pertama, orang pertama. Wah, biar itu kan hak pembelinya atau hak wanita yang dilamarnya untuk memutuskan. Lah iya, kalau dia tahu harga lebih murah ya pasti dia pindah. Dia tahu gampangannya yang lamar Safi ini gowo gawan luwih akeh ya mesti pindah, jenenge menungso. Namanya orang itu ya pasti gitu. Tapi ya yang harus kita pahami adalah perbuatan kita dalam Islam itu jangan sampai gitu loh menyakiti orang lain, jangan sampai mendolimi orang lain. Dan orang-orang yang ditikung itu kadang ya kalau saking nggak terima imane, saking nggak kuatnya akhirnya ya stres ya ada. Oleh karena itu maka hal-hal seperti ini dimasukkan dalam bentuk doror, bukan goror, doror. Jadi bahaya gitu. Belum lagi kalau nggak terima, marah, gitu. Berantem, bunuh-bunuhan. Yang belum lama kasus yang rame, kamu kalau lihat di berita itu, Carok 2 lawan 10. Yang 10 itu mati 4, yang 6 kabur. Yang 2 baik-baik aja, luar biasa. Nah, karena dia lewat di depannya pakai knalpot, bukan pakai knalpot, pakai motor dengan lampu yang sangat terang katanya. Ditegur, marah,
wah ditampar gitu. Terus yang ditampar itu gak terima sama yang nampar, terus kan mulai ambil senjata, diajak duel, dari beda kampung. Yang ngajak duel itu guru silat di dua kampung, kampungnya dia sendiri sama kampungnya si pelaku. Begitu pulang, temu sama adiknya, apa mas? Ini ditantang duel karo si Fulan. Melu, put. Kakak beradik ngelawan guru silat plus saudara dan murid-muridnya. Kalah 4, mati 4. Dan ya ternyata guru silatnya terkenal sombong. Jadi saya baca atau mengikuti beritanya itu memang terkenal sok jagoan di kampung itu. Tapi ya namanya hukum Indonesia ya. Orang yang melakukan duel ya, menang atau kalah tetap salah ya. Oleh karena itu maka harusnya sih kalau pendapat saya ya Pak Polisi ini harusnya matur nuwun ya, karena orang-orang kayak gitu sudah nggak ada. Baik, kembali ke sini dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yabi ba'dukum ala bai'i akhi. Jangan seorang di antara kalian menjual di atas jualan saudara. Jadi kalau udah tahu saudaranya dagang cilok misal gitu di satu tempat, kita mau ikut dagang ya mungkin bagusnya ya kita lihat-lihat gitu loh. Kalau emang cilok kita enak banget ya jangan dagang di sebelahnya lah. Kalau dagang di sebelahnya nanti pembelinya pada pindah, terus gampangannya kita dapat penghasilan banyak, saudara kita nggak dapat apa-apa. Makanya saya kalau melihat fenomena apa namanya swalayan kecil-kecil itu, minimarket itu ya kasihan sebenarnya, karena warung-warung lokal ya pada mati. Gitu. Makanya kayak di daerah-daerah kayak Padang itu melarang minimarket itu ya ada bagusnya gitu untuk menjaga gitu agar kemudian orang-orang yang memang punya usaha ada warungan di kampung-kampung itu nggak mati. Gitu. Ya, sebenarnya bisa aja gitu. Jadi misal dikasih jarak itu satu kecamatan satu atau satu kelurahan satu. Kadang itu apa minimarket itu satu kelurahan bisa 5, bisa 10. Akhirnya ya warung-warung itu udah pada mati. Lalu yang terjadi mereka minimarket pada bersaing sesamanya, bahkan dengan logo yang sama pun bersaing gitu, untuk nyari pembeli gitu. Beli di sini aja daripada sana. Loh bedanya apa kan sama-sama namanya sama. Di sini pelayanannya lebih gini lebih gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi termasuk kayak dealer motor. Dulu dealer motor itu satu kota satu. Sekarang kayak di Solo ini dengan nama yang sama itu bisa 3 atau 4 ya. Maka ya akhirnya banting-bantingan harga, banting-bantingan harga. Dan pembeli-pembeli yang gampangannya sangat detail banding-banding kayak selisih 100.000 pindah. Bahkan ada yang ngasih layanan kalau servis pun nanti tambah dicucikan gratis gitu-gitu dan seterusnya, itu bagian dari persaingan nyata gitu. Nah, maka inilah akibat dari ketika orang itu berusaha tidak menggunakan syariat Islam. Ya maksudnya perusahaan-perusahaan itu nggak paham. Yang dimaksud menjual di atas jualan saudaranya, semisal seorang yang telah membeli sesuatu dan masih dalam tenggang biar bisa memutuskan melakukan transaksi atau membatalkannya. Lantas transaksi ini dibatalkan. Jadi masih hiar, kemudian ditembak, gitu kan. Akhirnya batal gara-gara kita. Penjual kedua mengiming-imingi, mending kamu batalkan aja transaksimu dan penjual pertama. Saya jual barang ini padamu, namun dengan harga lebih murah. Penjual intinya memberikan janji manis kalau harganya lebih menggiurkan atau semisalnya sehingga pembeli pertama membatalkan transaksinya pada penjual pertama. Jual beli semacam ini jelas haram berdasarkan dalil-dalil di atas karena di dalamnya ada tindakan memudaratkan sesama muslim. Mudarat itu nggak harus korban jiwa, berdarah, itu nggak harus ya. Artinya kalau kemudian kan dalam syariat ada makosid syariah, yang pertama hifdzun nafas, kemudian yang kedua hifdzul mal, dia kemudian kita merugikan orang lain dari sisi materi, maka itu juga bagian dari mudarat. Begitu pula diharamkan membeli di atas belian saudaranya. Contoh, si pembeli kedua berkata pada si penjual yang masih berada dalam tenggang hiar dengan pembeli pertama,
mending kamu batalkan transaksimu dengan membeli pertama, biar saya aja yang beli. Kalau punya barang mobil itu kan, udah deal nih, ya Fajar udah deal sama Syafi'i gitu kan, mobilnya mau dibeli 100 juta, gitu. Datang Habibie, wah kayaknya menarik, tak beliin aja 110, tambahin 10 juta. Tentu pembelinya, apa penjualnya tentu ya kemecer gitu kan, nah, kemecer tergiur, untuk pindah lah 10 juta kok. Gitu. Nah, maka hal-hal seperti ini dilarang. Nah, kalau mau ya biarkan Fajar sama Syafi'i transaksi, begitu udah selesai, silakan Habibie membeli dari yang punya barang berikutnya, gitu loh. Toh sama-sama ngasih untung toh, ngasih tambah gitu loh. Anu, kamu beli 100 juta kan, aku tahu kok, aku denger dari Syafi'i. Sini tak belinya 110. Ya janganlah 120 kalau gitu. Nah, silakan, itu bagian dari deal-dealan ya. Kalau emang nggak deal ya monggo, kalau deal ya alhamdulillah. Jadi jangan sampai kemudian menikung. Jadi bahasa menikung itu dalam Islam itu nggak boleh ya. Apapun, apakah itu wanita, dalam hal ini calon istri, atau dalam hal konteks jual beli bisnis nggak boleh. Dan banyak kasus ya, tikung menikung ya akhirnya berujung pada kematian. Maka ya kita harus benar-benar menjaga jangan sampai seperti itu. Dua macam transaksi di atas ada transaksi haram karena menimbulkan mudarat kerusakan bagi kaum muslimin lainnya. Ibnu Hajar mengatakan bahwa dua macam transaksi di atas haram berdasarkan ijma. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, menjual di atas jualan orang lain, begitu pula membeli di atas belian orang lain, hukumnya haram. Bentuknya adalah seperti seorang membeli suatu barang dari pembeli pertama dan masih pada masa khiyar, lalu penjual dua mengatakan, batalkan transaksimu tadi, saya jual dengan harga murah. Atau bentuknya adalah si pembeli mengatakan pada penjual, batalkan transaksimu dengan membeli pertama tadi, saya bisa beli lebih dari yang ia mau beli. Saya jual beli semacam ini haram dan disepakati oleh para ulama. Konsekuensi dari transaksi ini menunjukkan bahwa tidak sah jual beli semacam ini, ya, menimbulkan saling benci, hasad, iri, omong-omongan dan tidak baik dan seterusnya, sampai tadi saya contohkan saling bunuh. Maka ya ketika kita paham betul hal-hal kayak gini berpotensi menimbulkan konflik, ya wes kita nggak usah kemudian masuk di wilayah-wilayah yang abu-abu. Ya, jadi jangan sampai ngerti kok malah ngelanggar gitu kan. Nah, akhirnya jatuh korban gitu. Dan sampai karena Islam itu punya perintah dan larangan, tujuannya ya tadi itu mengantisipasi jangan sampai ada korban atau pihak yang berjatuhan. Jadi kita harus ikut menjaga diri sendiri dan orang lain. Ada juga bentuk serupa yang terlarang yang diistilahkan dengan nama saum, bukan saum ya, saum. Bentuknya adalah ada dua orang tawar-menawar. Penjual menawarkan barang dengan harga tertentu dan pembeli pertama sudah ridho dengan harga tersebut. Kemudian datanglah pembeli kedua, ia pun melakukan tawaran. Akhirnya pembeli kedua yang dibeli barang dengan harga lebih atau dengan harga sama seperti pembeli pertama. Lantas kenapa pembeli kedua yang diberi? Karena pembeli kedua adalah orang yang terpandang. Sehingga ini yang membuat si penjual menjual barangnya dan pada pembeli kedua karena ia lebih terpandang. Jadi sebenarnya ini nggak sedang naikkan atau menurunkan harga, tapi lebih kepada melihat, nah, misalnya yang pertama yang mau beli Habibie, yang kedua datang Pak Lurah, maka sebenarnya udah deal sama Habibie ya, begitu tahu lurahnya yang datang, barang yang di Habibie yang mau diambil Habibie diminta lagi, kasihkan lurahnya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena menyakiti hati pembeli yang pertama. Diistilahkan dengan saum. Dalam keterangan lain dari Imam Nawawi rahimahullah, melakukan saum di atas saum saudaranya, ya, bentuknya adalah penjual dan pembeli setelah sepakat dan sudah penjual telah sepakat dan penjual sudah mau menjual barangnya. Namun belum terjadi akad, kemudian datanglah pembeli lain dengan berkata, saya beli barang itu ya. An-Nawawi mengatakan bahwa tindakan seperti itu haram karena sudah ditetapkan harga saat itu. Adapun penawaran terhadap barang yang telah dijual dengan sistem lelang, maka itu tidak haram. Kalau lelang itu, jadi orang itu bebas menawar, apa namanya, bom-boman harga gitu. Jadi satu majelis bareng-bareng, ayo kita buka nih motor ini dengan harga 1 juta, terus ada yang naikkan 1.500.000, 2 juta, 2.500.000, 3 juta, 3.500.000 gitu kan. Sampai akhirnya yang paling tinggi yang diambil itu boleh. Jadi nek mau biar semua orang bisa punya kesempatan ya toh, dudukkan bareng-bareng. Udahlah, saya bingung mau milih tak jual ke Habibie, Fajar atau Syafi'i. Udah,
sekarang kalian bertiga berdiri sini, kita lelang aja wis. Kita lelang aja celana kolor ini. Ceritanya celana kolor idola yang bikin adem gitu kan, dan ternyata stoknya cuma satu. Aku buka harga nih 5.000. Sapi 10.000. Habibie 15.000. Wajar 150.000. Nah, nek sing wani ya udah 150.000 celana kolor. Ini contoh. Jadi hal seperti itu diperbolehkan. Itu biasa kalau di kampung bapak saya itu lelang tanah, sawah, sawah garap, sawah, sawah kelurahan, sawah kas desa yang kemudian disewakan. Nah, itu pakai lelang. Siapa yang membayarin? Dalam keterangan An-Nawawi ini menunjukkan bahwa si penjual fik melakukan akad dengan pembeli yang tidak mesti orang terpandang. Artinya di sini lebih umum pada siapa aja. Nabi SAW mengatakan, la yasumil muslimu ala saumi akhihi wala yakhtub ala khidbati. Dalam melakukan saum, penawaran di atas penawaran saudaranya, yang salah ya, kalau yang modal lelang boleh, dan pula melakukan khidbah di atas khidbah saudara. Itu contoh yang pertama, ya. Contoh yang kedua atau case yang kedua adalah jual beli najasi. Apa itu? Yang dimaksud di sini adalah seorang membuat harga barang naik padahal ia tidak bermaksud beli dan mendorong yang lain untuk membelinya. Akhirnya pun membeli dan atau memuji barang yang dijual sehingga orang lain membeli padahal tidak sesuai kenyataan. Ya, jadi misal ada orang jadi nggak pengen beli gitu kan, tapi kemudian ada temennya pedagangnya ini kemudian, wah keren sekali barangmu ini gitu kan, wah ini bagus sekali barang ini, berapa? 30.000 aja. Wah, barang bagus gini 30.000. Dan sebenarnya 15.000 di tempat lain. Tapi dia pintar tuh untuk apa namanya membombardir dengan hal-hal yang baik gitu kan. Akhirnya orang yang tadinya nggak niat beli terus, oh tak belilah. Berapa bang? 30.000. 25 boleh nggak? Boleh lah gitu kan. Buat bapaknya apa yang nggak boleh gitu. Terus temennya ngomong, wah beruntung sekali bapak ini dapat harga murah gitu kan. Kayak pokoknya sandiwara gitu loh, biar kemudian orang lain beli, orang lain seneng sama barang itu. Padahal sebenarnya ya antara butuh dan nggak butuh, kalaupun butuh juga harganya nggak segitu gitu. Agar orang lain terpikat dengan barang itu. Nah ini namanya baik nadesi. Gitu. Sebenarnya dalam Islam itu pengennya gini loh, kalau kamu mau dagang, ya biar orang tahu kualitas barangmu sendiri. Loh. Artinya orang tuh biar nilai sendiri, biar lihat sendiri, bukan karena di cover dengan pujian-pujian orang, bukan karena apa namanya aib-aibnya ditutupi sama orang, bukan. Ini kalau ngomong dagangan kita nggak boleh menutupi apa ya hal-hal yang sifatnya jelek, itu harus dibuka. Kalau memang ada hal yang kurang ya sampaikan gitu. Oh ini kurang barangnya di sini sini sini, masalahnya di sini. Nah, baik najasi ini berusaha menutupi semua itu, berusaha membaik-baikkan tidak sesuai dengan kadarnya. Dan dia pun ngomong kayak gitu, nggak dalam rangka beli gitu. Kalau dalam rangka beli silakan. Mau beli tapi terus dia lihat-lihat, oh bagus ternyata. Enggak, dia cuma pengen apa ya istilahnya? Cuma pengen supaya barang itu laku, dia bantu temennya dan ya gitu-gitu aja. Itu baik aja sih. Maka jual beli semacam ini dilarang. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah, la ya ta'ul mar'u ala bai'i akhihi wala tanajashu wala yabi'u hadirun libadin. Jangan seorang penjual menjual di atas jualan saudaranya. Nah, ini sama kayak di atasnya. Kemudian jangan melakukan najisi yang tadi itu. Dan janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa. Jadi ini yang terakhir ini namanya baik talaki ruban. Jadi maksudnya gini loh, orang desa ke kota bawa sayuran kayak gitu. Atau bawa barang-barang dari desa lah, buah-buahan. Nah sebenarnya Islam tuh pengennya orang desa ya biar jualan di pasar orang kota. Biar dia melawan transaksi langsung sama pedagang di kota itu. Biar apa? Biar harga yang kemudian nanti keluar dari pasar itu nggak terlalu tinggi. Nah lalu muncullah orang-orang yang nyegat di jalan. Mau mana? Mau ke sana. Udahlah, saya aja yang jualin gitu. Kamu dari kamu berapa nih? Sekali 10.000. Ya wes. Nah, stok satu-satunya dari desa itu dicegati sama orang-orang kota. Akhirnya yang harusnya bisa dijual di kota itu 12.000 ke apa namanya? Ke pembeli langsung, tapi karena dicegati akhirnya harga jadi 15.000. Harga naik. Nah, orang-orang seperti ini dilarang.
nyegati barang-barang yang di desa yang kemudian akhirnya kayak menjadi penghalang untuk harga itu sesuai apa adanya itu dilarang. Najasi berdasarkan hadis di atas dihukumi haram, demikian pula jumhur. Nah, namun jumhur ulama memandang bahwa jual beli najis tetap sah karena najisi dilakukan oleh orang yang ingin menaikkan harga barang, namun tidak bermaksud membeli sehingga tidak mempengaruhi rusaknya akad. Jadi kadang itu kalau dilarang itu berarti akadnya rusak, ada yang kemudian dilarang jadi akadnya nggak rusak. Nah, dalam kasus najis sebagian ulama berpendapat akadnya tetap sah jalan. Tapi kemudian ada masalah loh, ada dosa loh. Sama halnya kayak orang wanita yang mau haji atau umroh, nggak punya wali, gitu, nggak punya pendamping dari kalangan walinya, entah kakaknya, entah adiknya, entah bapaknya. Gitu kan. Itu ulama berpendapat umrohnya sah, hajinya sah, tapi dosa karena berangkat sendirian. Ya, Allah Ta'ala. Kemudian ulama Hambali berpendapat bahwa jika dalam jual beli najis terdapat godaan, beda harga yang amat jauh dengan harga normal, maka pembeli punya hak khiar untuk membatalkan jual beli tersebut. Jadi pendapat yang lain lagi ya. Jadi kalau kemudian kita dapat korban, gitu, beda harga yang apa namanya jauh, ya tadi tak bilang tadi harusnya 10.000 jadi 15.000, berarti kan naiknya jauh tuh. Nah maka itu apa namanya bisa dibatalkan. Sedangkan jual beli pada sistem lelang dikenal dengan istilah muzayadah itu dibolehkan, nambahin gitu, nambahin. Berapa? Siapa lagi berani naikin? Saya 3 juta, yang lain 3,5, naik terus, itu boleh. Jual beli lelang, setiap yang menawar ingin membeli, nah beda halnya dengan najisi yang cenderung merugikan orang lain karena nggak punya niat beli dia, cuma nanya tok gitu. Nanya pun juga udah hasil kesepakatan dia sama pembeli penjualnya gitu. Allah taala alam. Nah ini yang tadi tak jelasin, talaki jalab atau talaki ruban. Yang dimaksud jalab adalah barang yang diimpor dari tempat lain, didatangkan dari tempat lain. Jadi di pelabuhan dari cegati, semua barang-barang yang masuk dari luar tak belinya. Jadi dia malas ngurus dokumen impornya, dicegati di pelabuhan. Sedangkan ruban yang dimaksud adalah pedagang dengan menaiki tunggangan. Jadi jalab ini adalah pokoknya barang dari luar negeri, kalau ini barang yang dibawa dengan tunggangan ya. Kalau sekarang ya mobil tepa, kol tepa, itu, mobil box truk gitu kan, cegati. Adapun yang dimaksud talaki jalab dan talaki ruban adalah sebagian pedagang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan di negerinya, lalu ia menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh di bawah harga pasar, sehingga barang pedagang luar itu dibeli sebelum masuk ke dalam pasar gitu kan. Nah, kemudian mereka pun juga belum tahu harga di pasar berapa sekarang. Wes pokoknya tak turunin semene lah, gitu. Nggak usah banyak nanya lah. Kalau boleh cepet lah, ayo kita selesaikan sini. Nah, ternyata harusnya harganya 10.000 di pasar malah jadi 5.000. Ya, sehingga menyebabkan harga yang didapat kaum muslimin itu jadi tambah apa namanya? Tambah murah gitu. Apa tambah mahal, maaf. Jual beli seperti ini diharamkan menurut mayoritas ulama karena adanya pengelabuan. Abu Hurairah berkata, nah Rasulullah SAW ai yutalaqqa al jalab. Nabi SAW melarang dari talaki jalab, jadi barang dari luar kota, luar negeri ditegati. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, kunna natalaqqa ar-rubbana wa nashtari minhumut ta'am. Dulu kami pernah menyambut para pedagang dari luar di mana kami membeli makanan milik mereka. Panahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi SAW melarang kami an nabi ahu hatta yublagho bihi syukutuan, sampai barang-barangnya masuk pasar makanan dijual di sana baru kami beli. Ya. Pokoknya borong barang yang baru masuk, ya, sehingga barang yang ada itu langka itu nggak boleh. Itu nggak boleh dalam Islam. Ya kalau ini diatur di negara kita bagus tuh. Nggak ada ceritanya barang hilang dari pasaran itu nggak ada. Misalnya kayak kasus minyak goreng kemarin, gonjang-ganjing minyak goreng mau naik gitu. Itu ada orang yang nyetok minyak goreng itu rumahnya penuh minyak goreng. Itu nggak boleh. Jika orang luar yang dibeli barangnya sebelum masuk pasar dan ia ketahui bahwasanya ia menderita kerugian besar karena harga yang ditawarkan jauh dengan harga normal, jika ia berjual di pasar itu sendiri, maka ia punya hak siar untuk membatalkan. Nah, sekarang ada HP tau bisa dikabari. Oh, di pasar lagi piro regane semene. Ulah itu malah mau cegati
ning apa namanya Proliman Sukoharjo dibayar 7.000. Batal Mas. Minta lagi barangnya, duitnya balikin boleh. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talaqu al halab, jangan kalian melakukan talaki halab. Gitu. Waman talaqahu fashtara minhu, fa idza ata sayyiduhu as-suq wa huwa bil khiyar. Siapa yang menyambut lalu membeli barang darinya, lantas pedagang luar tersebut masuk pasar, dan ia tahu kalau sedang ada penipuan itu, dia merasa harganya terlalu rendah, maka ia punya hak khiyar untuk minta lagi barang. Jika jual beli semacam ini tidak mengandung bahaya atau tidak ada tindakan penipuan atau pengelabuan, maka jual beli tersebut sah saja karena hukum itu berkisar antara ada atau tidak adanya ilah, yaitu sebab pelarangan. Nah, tapi karena ada kerugian, ada bahaya, maka dilarang. Allah Ta'ala. Yang keempat, jual beli hadir lil balad, menjadi calo untuk orang desa pedalaman. Itu orang desa mungkin nggak punya mobil, nggak punya apa, gitu. Dan nyaloin apa yang di desa itu, apakah durennya, apakah padinya, apakah tanahnya, singkongnya, nah, dimainkan itu. Yang dimaksud baik hadir lil balad adalah orang kota yang menjadi calo untuk orang pedalaman, atau bisa jadi bagi sesama orang kota. Calo ini mengatakan, kau nggak perlu menjual barangmu sendiri, biarkan saya aja yang jualkan barangmu, nanti kau akan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, la talakur rukban wala yabi'u hadirun lil balad. Jangan melakukan talaki rukban, jangan pula kemudian melakukan baik hadir lil balad. Qala faqultu li Ibnu Abbas, maka aku bertanya pada Ibnu Abbas, ma qauluhu la yabi'u hadirun lil balad. Maksudnya apa? Enggak boleh kemudian melakukan baik hadir lil balad. Qala la yakunu lahu simsaron. Jangan menjadi calo. Jangan menjadi calo. Calo tapi calo yang bikin harga-harga yang baru. Menurut jumhur, jual beli ini haram namun tetap sah. Namun ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh para ulama yang menyebabkan jual beli ini menjadi terlarang. Yaitu apa? Barang yang ia tawarkan untuk dijual adalah barang yang umum dibutuhkan oleh orang banyak, makanan dan seterusnya. Jika barang yang dijual jarang dibutuhkan, maka tidak termasuk dalam larangan. Misal apa? Rumah, tanah, ini nggak masuk dalam larangan. Tapi kalau itu bahan pokok gitu kan, singkong gitu kan, terus apa namanya, beras gitu-gitu, jagung itu nggak boleh. Kemudian jual beli yang dimaksud adalah untuk harga saat itu, sedangkan jika harganya dibayar secara angsur. Artinya apa? Artinya ketika ya seseorang ini kemudian membeli kepada yang punya barang, tak bayar nanti ya gitu. Tapi harganya nggak kok, nggak murah kok. Tak bayar sesuai harga pasaran deh. Cuman ini tak jualkan dulu. Nah, itu nggak apa-apa kalau. Tapi kalau kemudian dibeli dengan harga saat itu, dengan harga yang murah gitu kan, maka hakikatnya orang kampung ini ya kayak ketipu. Harusnya dia dapat harga yang baik, yang masuk akal, yang menguntungkan, tapi malah nggak jadi. Yang ketiga, orang desa tidak mengetahui harga barang yang dijual ketika sampai di kota. Mereka dibodohi, rasa rono lah, gitu. Nanti gini, nanti gitu. Padahal sebenarnya itu celah bagi calonnya itu untuk kemudian nyari keuntungan. Kemudian masalahnya adalah uang tip bagi calo. Gimana nih? Gitu. Membaca kata broker, apa persepsi yang muncul di pikiran kita? Persepsi kita bisa berarti orang yang suka minta komisi. Nah, ada unsur percaloan. Broker sendiri berarti pedagang perantara. Mungkin tatkala zaman belum seperti sekarang, seorang produsen yang menciptakan suatu produk disebabkan memiliki keterbatasan waktu dan tenaga untuk menjual dan memasarkan produknya, kemudian menggunakan jasa broker dengan imbalan komisi bagi yang mampu membawa pembeli. Misal di kampung ada pengrajin meja kursi gitu kan. Nah, terus ada orang yang sering main ke kota, dia nawar-nawarkan di kota. Maka broker bertindak sebagai pedagang perantara, berfungsi mempertemukan penjual dan pembeli sehingga mempercepat membantu kelancaran proses negosiasi. Hasil akhir adalah memperoleh komisi dari jasa layanan mereka. Broker menjual informasi tentang apa yang dibutuhkan pembeli dan mencari pemasok-pemasok mana yang menyediakan barang kebutuhan tersebut. Contohnya di bidang properti, seorang broker memiliki peran untuk menegosiasikan penjualan properti antara penjual dan pembeli dengan imbalan komisi tertentu. Maka sebagai broker profesional, mereka harus bertindak bagi kepentingan penjual dan pembeli dan bukan untuk dirinya sendiri.
Selain itu juga harus menjadi problem solver, menjadi solusi bila ada ketidaksesuaian antara penjual dan pembeli dengan pendekatan win-win solution. Gampangnya, itu paragraf ini maksudnya apa? Seorang broker nggak boleh bikin harga sendiri. Tugasnya itu mempertemukan penjual dan pembeli, bukan bikin harga sendiri. Kalau rumahnya harga 100 juta, udah 100 juta tawarin. Jadi dapat dari mana fee-nya? Dari yang jual barang lah. Gitu. Maka prospek mencari listing, mencari orang-orang yang ingin menjual atau menyewa, dan mempercayakan kita untuk memasarkannya, bisa kita dapat melalui kawan, kerabat, iklan baris, dan seterusnya. Semua itu bisa kita prospek agar bersedia diajak kerjasama dengan kita. Bila kita mendapatkan pembeli, kita tawarkan mau tidak sang pemilik memberi komisi kepada kita atau bekerja sama untuk deal harga, dan sistemnya jual harga dengan cara pemilik menentukan harga, terserah mau kita menjual dengan harga berapa. Kok di sini kayak gini. Atau sistemnya jual harga dengan cara pemilik menentukan harga, terserah kita, selisihnya itu menjadi milik kita. Bagaimana komisi yang didapatkan broker halal atau tidak? Oh, ini sebuah pertanyaan itu. Kalau ini harganya dibikin oleh broker, kira-kira gimana nih? Halal nggak tuh? Nah, maka pembahasannya makelar, gitu. Kita lihat fatwa dari Lajnah Daimah MUI-nya Saudi. Nah, dengan pertanyaan, saya pernah membawa seorang konsumen ke salah satu pabrik atau toko untuk membeli barang. Lalu pemilik pabrik atau toko memberi saya komisi atas konsumen yang saya bawa. Apakah komisi yang saya peroleh itu haram? Jika pemilik pabrik itu memberi tambahan uang dalam jumlah tertentu dari sistem item, dari setiap item yang dimiliki konsumen tersebut, dan saya mau menerima tambahan tersebut sebagai atas pembelian konsumen, apakah hal tersebut dibolehkan? Dan jika hal ini tidak boleh, lalu apakah komisi yang dibolehkan? Maksudnya kalau yang tak tanyakan ini nggak boleh, terus ingin untuk piye gitu. Maka dijawab, ya, jika pihak pabrik atau pedagang memberi Anda sejumlah uang atas setiap barang yang terjual melalui diri Anda sebagai balas jasa atau kerja keras yang Anda telah lakukan untuk mencari konsumen, dan uang tersebut tidak ditambahkan pada harga barang dan tidak pula memberi mudorot pada orang lain yang menjual barang tersebut, di mana pabrik atau pedagang itu menjual barang tersebut dengan harga seperti yang dijual orang lain, maka hal itu boleh dan tidak dilarang. Bahkan di sini dikatakan bahwa fee-nya bisa dari pembeli dan bisa dari penjualnya. Jadi boleh. Tetapi jika uang yang Anda ambil dari pihak pabrik atau toko dibebankan kepada harga barang yang harus dibayar pembeli, maka tidak boleh. Jadi harga barangnya berapa dari pabrik? 10.000, jualkan. Nanti kamu dipotong dari sana, dapat bagian. Bukan kemudian ditambahin. Nambahin sendiri nggak boleh. Ini jadi misal dari pabrik 10.000, terus kamu nawarin kemana-mana 15.000, nggak boleh. Ya. Dan tidak boleh juga bagi penjual untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Sebab pada perbuatan itu mengandung unsur yang mencelakakan pembeli karena harus menambah uang pada harga barang. Jadi gini, kalau misal urufnya penjual itu juga ngasih fee ke maklar. Terus yang ngomong, wah aku mau nanggung fee maklarnya, kowe yang nanggung. Ini pembelinya karena kepepet nih, ya wes lah gitu. Nah ini nggak boleh. Dan maklar tuh nakal ya. Bagian maklar tuh nakal ya. Jadi yang saya tahu misal fee-nya itu 2% itu. 2% itu dia dapatkan itu. Nah, umumnya dari penjualnya, umumnya dari penjualnya. Sebagian maklar ada yang main aman atau main baik itu, yaitu apa? 1% minta ke pembeli, 1% minta penjual. Itu masih aman tuh. Tapi ada juga yang kemudian nakalnya gimana? 2% minta ke pembeli, 2% minta ke penjual. Dia dapat 2 kali itu, dapat 2 kali apa namanya? 2 kali todongan. Wabillahi taufik, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatwa di atas menunjukkan bahwa mengambil komisi broker atau makelar dari pihak pembeli dirinci sebagai berikut. 1. Jika komisi bagi broker dibebankan pada harga yang mesti dibayar pembeli, ya, tanpa sepengetahuan pembeli, maka tidak boleh karena merugikan pembeli. Jadi misal penjualnya ngomong, kira-kira 10.000, yo, anu yo, nek bakule moro ngomongnya 15.000. Nah, ini sering banget ya. Jadi kakak ipar saya mau jual sawah misalnya gitu. Harganya 300 juta. Terus si brokernya ngomong, nanti pembeli ini udah tak kasih tahu kalau harganya 600 ya. Mau ngomongin 600 ya. Ini nggak boleh. Ya kakak ipar saya nggak terima lah. Maksudnya
Loh, saya itu jual 300 itu udah barangnya udah apa? 400 juta itu udah barangnya gitu. Kok kamu keuntungannya malah 200 juta ya? Ora trimo dia. Kasih doa ya gitu. Jadi hal-hal seperti ini banyak ya di kehidupan kita. Yang kedua, jika komisi bagi broker tidak dibebankan pada pembeli atau dibebankan pada pembeli dengan seizinnya, maka diperbolehkan. Jika komisi broker tidak dibebankan pada pembeli atau dibebankan pada pembeli dengan seizinnya, maka diperbolehkan. Artinya gini, ketika 10 juta, 10.000 dia jual ya. Nanti yang 1.000 buat saya. Udah minta duluan. Oh ya wes, ya udah. Dia harganya memang 10.000. Contoh, masih kasih contoh juga nih. Bila si A memiliki toko bangunan yang misal menjual genteng 1.000, tetapi karena konsumen B datang ke toko tersebut dibawa oleh si C, berarti C ini brokernya ya, yang biasa sebagai tukang bangunan, brokernya tukang bangunan, maka A menjual gentengnya kepada B seharga 1.050 dengan perhitungan 1.000 harganya, 50 adalah fee untuk C dan telah berjasa membawa konsumen. Sudah barang tentu jika A menaikkan harga penjualan dari 1.000 ke 1.050 dengan perhitungan di atas tanpa pengetahuan B. Dengan demikian pada kasus ini B dirugikan karena dibebani 50%, 50 rupiah, 50 perak sebagai fee, maka dan tanpa kesepakatan tentu hal ini dilarang. Dalilnya ini dalil umumnya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Jangan kamu ambil makan harta orang lain dengan cara batil, dengan cara yang dolim, kecuali dengan cara jual beli yang saling ridho. Maka ini jelas nggak ridho orangnya kalau tahu. Ini 50 ternyata buat ini toh. Pasti dia tersinggung. Namun, nah ini contoh yang bolehnya. Jika fee-nya si C tanpa menaikkan harga jual alias tetap 1.000, maka nggak apa-apa. Jadi diambilkan dari harga jual tanpa dinaikkan. Atau bila sebelumnya pemilik toko memberitahukan kepada pembeli barang harga gentengnya ditambah dengan fee yang akan diberikan kepada mediator dan ternyata pembelinya mengizinkan, maka praktek seperti ini boleh. Jadi kita ngomong nih, anu Pak pembeli gitu kan, gentengnya regane 1.000. Nah, ini kan nenek sing nggowo sampean gitu kan. Aku mau nek 1.000 ini dipotong lagi buat dia. Mau nggak kamu kalau tak tambah 50 perak untuk dia? Ya wis apa-apa. Kalau nggak apa-apa ya lanjut. Tapi kalau kemudian ya orangnya oh nggak boleh lah, moh lah, aku tak cari tempat lain ya. Ya sudah, berarti pilihannya cuma tinggal satu, pembelinya motong harga dia sendiri 1.000 itu buat brokernya atau nggak jadi transaksi. Sehingga ya tahu kita harus hati-hati. Dan ini banyak ya dalam kasus perusahaan saya itu orang-orang di kantor-kantor itu sebagian kantor itu nggak semua. Ya. Jadi dia nitip ya harga segini, nanti bikin tagihannya segini. Itu nggak boleh sebenarnya. Ya, nggak boleh. Wallahu ta'ala alam. Jika broker tadi adalah dari pihak penjual atau seller, maka rincian berikut. Nah, jadi si brokernya konconnya penjualnya. Jika si broker menaikkan harga tanpa izin atas pengetahuan si penjual, maka ini nggak boleh. Ini sering terjadi di masalah pertanahan, itu sering. Ya, gas 100 juta ditawarkan kemana-mana 120, dia nggak ngomong yang punya barang. Nah, ini nggak boleh. Yang kedua, ya, jika si broker menaikkan harga dengan izin dan pengetahuan si penjual, baik kadar naiknya diserahkan kepada broker atau ditentukan oleh pemilik, maka boleh. Makanya kalau jadi broker tuh kalau bagus tuh nanya gitu, ini naikkan segini boleh enggak? Jangan langsung ngedil sama orang. Kayak tadi yang saya contohkan, 300 atau 400 harga awalnya terus didilkan 600. Baru ngomong, nanti kalau datang 600 ya. Nah, tersinggung dia nggak mau. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan. Mana ini Mas Angga pertanyaannya? Kemudian menjadi broker harus jujur dan amanah. Syekh Al-Munajjid Hafizahullah menerangkan, hendaknya si broker makelar adalah orang yang paham terhadap info yang ia dapat dari penjual dan apa yang diinginkan oleh pembeli. Jadi kalau kamu ngeklaim jadi broker, misal broker rumah itu, ya kamu harus tahu rumahnya speknya apa, beneran, jangan cuma pokoknya bagus, begitu sampai sana. Loh ini katanya batu bata merah, kok ternyata pakai barbel misal gitu. Katanya kayu jati, ternyata kayu sengon, kayu mahoni gitu. Ini nggak boleh, ya, itu namanya nipu lagi ya gitu. Ya. Sehingga dari sini ya tidak merugikan penjual atau juga pembelinya yang awalnya disangka punya info, nggak taunya hanya omong kosong. Si broker juga harus memiliki sifat amanah dan jujur. Broker tidak boleh hanya menguntungkan salah satu dari kedua pihak,
Jika ada aib kejelekan dari produk yang dijual, dia harus menerangkannya dengan amanah dan jujur. Ia pun tidak boleh melakukan penipuan kepada penjual dan pembeli. Ya. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Silakan jika ada pertanyaan dikirimkan ke kolom chat. Kita masuk ke jual beli yang terlarang yang kelima, yaitu menimbun barang. Nabi SAW bersabda, terlarang ini maksudnya yang membahayakan ya, masih dalam tema membahayakan. La yahtakiru illa khati'un. Nah, orang yang menimbun barang tidak dilakukannya kecuali orang yang berdosa. Artinya nimbun barang itu nggak boleh dosa. Imam Nawawi rahimahullah berkata hikmah dilarangnya menimbun karena dapat menimbulkan bahaya buat banyak orang. Artinya di sini kita menimbun barang tidak, jika kita menimbun barang tidak menyulitkan orang lain maka tidak masalah. Contoh misalnya, kamu nimbun beras menyebabkan beras langka atau harganya naik, itu haram. Tapi kalau kamu misal di rumah ya, kamu nimbun misal kasur busa gitu. Kamu meyakini 10 tahun lagi harganya naik, terus kamu timbun tuh kasur busa. Kasur kan nggak setiap orang itu pengen beli, ataupun kalau beli ya nggak harus merek yang kamu timbun kan gitu. Sehingga nggak akan ada kegoncangan di masyarakat, maka itu boleh kalau kamu nimbun itu. Atau kamu mau nimbun ban gitu, misalnya gitu. Itu kan juga nggak setiap orang punya mobil. Atau kalaupun punya mobil, bannya juga belum tentu merek yang kamu timbun. Nah itu nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau kemudian konteksnya bahan pokok atau barang-barang yang kemudian menyebabkan kegoncangan, kayak dulu waktu krisis 98 itu ada pengusaha Yahudi yang menimbun dolar gitu kan, dolar dibeli sama dia gitu kan, sehingga harga-harga naik, itu juga haram. Namanya Yahudi ya nggak gagas halal haram. Seperti misalnya kita membeli hasil panen di harga murah, lalu kita simpan, kemudian kita menjualkan lagi beberapa bulan berikutnya ketika naik, maka seperti ini tidak ada masalah karena jual belinya memang wajar. Jadi larangan monopoli atau yang disebut ikhtikar maksudnya adalah membeli barang dengan tujuan untuk mempengaruhi pergerakan pasar. Nah, jadi kalau orangnya panen sendiri, barangnya sendiri, kalau Bapak Fajar nanam padi sehektar gitu kan, panen sendiri, disimpan, gitu, terus mikirnya nanti tak jual 2 bulan lagi biar naik, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misal Bapak Fajar ini duitnya banyak, terus semua beras yang ada di Kabupaten Boyolali dibeli semua, gitu, sehingga orang Boyolali kesusahan nyari beras, gitu, maka ini nggak boleh. Ya. Bedakan antara nimbun yang boleh sama menimbun yang nggak boleh. Jadi jangan sampai dipukul rata. Kemudian dengan demikian ia membeli barang dengan jumlah besar sehingga mengakibatkan stok barang di pasar menipis dan langka. Akibatnya masyarakat terpaksa memperebutkan barang dengan cara menaikkan penawaran dan terpaksa beli barang dengan harga tinggi karena memang butuh. Dulu zaman BBM sering naik itu ya kayak gitu juga. Ya, nimbun-nimbun. Masker tuh sampai harga masker dulu awalnya 50.000 gampangan itu sampai jadi 500, 600. Akhirnya begitu banyak masker murah masuk, ya yang nimbun-nimbun yang gelundung, gitu. Miliaran dia nyetok masker, gitu. Miliaran rupiah dia nyetok masker, tapi sudah nggak bisa dijual seharga itu. Banyak orang gelundung, ya itu Islam tuh nggak seneng gitu loh, apa namanya, hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain, membahayakan orang lain, merusak pasar. Al-Qadiyat rahimahullah berkata, alasan larangan penimbunan adalah untuk menghindarkan hal-hal yang menyusahkan umat Islam secara luas. Segala hal yang menyusahkan mereka wajib dicegah. Dengan demikian, bila pembelian satu barang di suatu negeri menyebabkan harga barang menjadi mahal dan menyusahkan, maka harus dicegah demi menjaga kepentingan umat Islam. Pendek kata, kaidah menghindarkan segala hal yang menyusahkan adalah pedoman dalam masalah penimbunan barang. Jadi segala hal yang menyusahkan itu tidak boleh. Kemudian, adapun jika menimbun barang sebagai stok beberapa bulan ke depan, seperti dilakukan oleh beberapa pihak grosir, maka itu dibolehkan jika tidak memudaratkan. Pokoknya intinya selama barangnya itu nggak langka karena sebab dia nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian hilang barang itu kayak masker yang tadi itu disebutkan, maka ini haram. Ketika haram ya mungkin jual beli akadnya sah, tapi perbuatan dia nimbun itu dosa besar. Kita masuk di contoh yang keenam. Contoh yang keenam yaitu jual beli dengan penipuan atau pengelabuan. Jadi penipuan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam marra ala subrotin, bahasanya sobroti to'am, pernah melewati setumpuk makanan. Ya, setumpuk makanan, entah di karung, entah di
tumpuk gitu aja gitu. Kemudian fa'adkhala yadahu fiha. Jadi ada tumpukan misal beras atau gandum, tangan beliau SAW dimasukkan. Selep. Kemudian panalat asabi'uhu balalan. Pas ditarik, set gitu, kok tangannya basah. Tangannya pas masukkan itu nyentuh yang basah gitu. Mahada ya sahibat to'am. Bakul gandum, ini ngopo kok tanganku teles gini. Kola, maka beliau mengatakan si bakul tadi, asobat hu as-sama ya Rasulullah. Tadi malam kehujanan. Kola Nabi bersabda, afala ja'al tahu fauqa to'am. Kenapa kok yang nggak basah nggak kamu taruh atas saja? Kayak ronas agar orang tuh delok itu. Kalau ini tadi malam kehujanan. Mbok dekek kono kan biar mbok tutupi sing gosok-gosok sing jelek-jelek kan biar ketutup toh gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan hadis ini, potongan hadis ini akhirnya menjadi viral, ya, sangat terkenal ya. Man ghossa walaysa minna. Siapa yang berbuat curang kepada umat kami gitu. Nanti ada yang lain yaitu man ghossana, mencurangi kami dan kaum muslimin walaysa minna. Maka dia bukan kelompok kami, dia bukan golongan kami. Maka jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar. Karena kaum muslimin nggak boleh melakukan itu. Banyak pedagang-pedagang buah tuh kayak gitu, salah busuk masukin tengah. Jadi orang tuh ngambil nyarok, ketut busuk. Ya. Ada juga yang busuk dipinggirin di belakang meja. Nanti orang nimbang yang bagus-bagus toh. Nah, nanti yang bagus tuh pas mau dikresekin di sini, ditutupkan ke mejanya, terus yang bagusnya dikeluarin terus dimasukin yang busuk. Ada yang kayak gitu. Ya Allah, nyari duit sampai kayak gitu. Nabi SAW bersabda, man ghassana falaysa minna, ini yang tadi tak bilang. Wal makru wal khida'u finnar. Orang yang menipu bukan golongan kami, orang yang berbuat makar, pengelabuan, tempatnya di. Jual beli yang mengandung penipuan diantaranya adalah jual beli najisi, kayak di atas yang sudah dibahas di atas. Contoh jual belinya adalah jual beli yang dilakukan oleh orang dengan mendeskripsikan melalui gambar, audio, tulisan. Digambarkan seolah-olah barang tersebut memiliki harga yang tinggi, menarik, padahal hanya trik untuk mengelabui pembeli. Saya pernah tuh beli entah apa ya, baju atau daster atau apa yang dikirim kain percah. Termasuk pula jual beli dengan menyembunyikan aib barang dan mengatakan barang tersebut bagus dan masih baru, padahal sudah rusak dan sering jatuh berulang kali. Intinya, setiap tindak penipuan dalam jual beli menjadi terlarang. Intinya kita kalau mau jual beli, ya hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada yang dilarang. Nah, termasuk yang dilarang adalah menipu. Menipu, nggak jujur tentang barang dagangan, nah itu dilarang. Kemudian yang keempat, jual beli yang terlarang karena sebab lain. Yang pertama, jual beli saat sholat Jumat. Ini jelas larangannya dari Al-Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Hari Jumat nih kayak gini nih gitu. Was'au ila dzikrillah. Kamu harus buru-burunya itu ke masjid untuk datangi sholat Jumat. Wadarul baik, dan tinggalkan jual beli. Jangan malah dodolan Jumat-Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu ikut sholat Jumat itu lebih baik daripada kamu dagang kalau kamu tahu. Wa idza qudiyatish shalah, nah begitu udah selesai sholat, fantashiru fil ard, silakan kamu dagang lagi. Wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Carilah semua karunia Allah yang ada di muka bumi dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Ya, sehingga apa? Umat Islam dilarang melakukan aktivitas bisnis selain Jumatan pada saat ada Jumatan. Sebelumnya dan setelahnya boleh. Jadi sebelum Jumatan kamu dagang boleh. Cuman ya kalau bisa ke masjidnya disegerakan biar dapat onta. Jumhur ulama mayoritas berpendapat bahwa larangan jual beli ketika adzan Jumat berarti haram. Karena bahasanya tadi kan idzan nudia. Jadi sebelum diadanin ada adzan Jumat itu masih boleh kamu jual beli. 10 menit sebelum adzan Jumat kamu ngedil COD HP boleh. Cuman ya tadi itu loh, nek kamu 10 menit sebelum Jumatan masih kelayapan, masih keliaran gitu kan, ya kamu nanti akhirnya ke Jumatannya bisa udah telat gitu loh. Nah ini yang tadi tak
singgung. Kapan mulai dilarangnya? Sebagaimana disebut dalam ayat di atas, larangan dimulai saat adzan. Namun adzan yang dimaksud adzan yang pertama atau kedua. Jadi saat Nabi SAW hidup, adzannya cuma sekali. Nah, begitu Utsman bin Affan menjadi khalifah, kaum muslimin tambah banyak. Nah, adzan itu nggak kedengar karena nggak ada mikrofon. Nah, maka adzannya dibikin 2 kali ya. Satu pas di pasar, adzan pertama. Di pasar, bukan di masjidnya. Baru satunya di masjid. Di pasar biar orang pasar bubar terus ke masjid. Nah, maka begitu di masjid ini dalam rangka menegakkan sholat Jumatnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa adzan kedua ditetapkan pada saat Khulafaur Rasyidin. Sehingga tidak perlu diingkari, demikian nasihat guru kami, yaitu Sholeh Al-Fauzan. Pertanyaannya gini, loh, berarti ini Khulafaur Rasyidin melakukan bid'ah gitu? Enggak ya. Kenapa? Karena Khulafaur Rasyidin itu punya hak untuk merumuskan sesuatu dalam agama. Sekali lagi Khulafaur Rasyidin. Dalilnya apa? Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin al-mahdiin. Kalian ikuti sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Jadi kalau khulafaur rasyidin itu merumuskan agama, maka itu masih diterima sebagai hukum. Tapi kalau udah orang sekarang yang merumuskan, kiai fulan, ustadz fulan, gawe-gawe ritual aneh-aneh, ini nggak boleh, itu bid'ah. Ya. Oh, kamu naik bentang untuk jodoh, kamu baca surat Yasin 75 kali, ditambah dengan surat Maryam 15 kali, ditambah dengan surat ini 55 kali. Ya, ini kalau nggak ada dalilnya ya bid'ah jadinya. Gitu. Ya. Tapi kalau yang merumuskan Khulafaur Rasyidin, sebagaimana sholat tarawih yang merumuskan adalah Umar bin Khattab, maka itu boleh. Nabi melakukan, tapi nggak merutinkan sepanjang Ramadan. Sesekali, beberapa kali Nabi nggak nongol, nggak hadir. Gitu. Maka itu yang dilakukan Nabi. Tapi begitu Khalifah Umar bin Khattab naik jadi khalifah, gitu kan, itu orang jamaah sendiri-sendiri, ada yang di sana-sana akhirnya dikumpulkan, jamaah bareng-bareng, yuk. Maka terjadinya tarawih yang kita lihat hari ini di seluruh penjuru negeri kaum muslimin. Itu sunnah yang dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab. Itu boleh. Legitimasi, legalitasnya itu ada dari Nabi SAW. Ya. Maka adzan pertama di hari Jumat ditambahkan di masa Utsman bin Affan, salah satu khalifah Rasyidin, terdapat dalam hadis As-Sa'ib ibni Yazid radhiyallahu an, beliau berkata, kana nida yaumul jum'ah awwaluhu idza jalasal imam alal minbar. Dulu dan awal sholat Jumat ketika imam di mimbar ala ahdi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dulu adzan cuma sekali gitu loh. Kemudian wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Begitu ganti Abu Bakar Umar juga kayak gitu sekali tok. Maka anak Utsman, ya toh. Kemudian ketika masuk Utsman radhiyallahu an, wa kasurun nas, manusia banyak, za dan nida asalisah asani. Beliau menambahkan adzan sampai 3 kali, malah 3 ya. Saya malah baru tahu. Maka kemudian Utsman menambahkan adzan sampai 3. Gitu. Dan nida asalisa ala az-zawra, yaitu di Zawra. Qala Abu Abdullah, maka Abdullah mengatakan az-zawra maudhu'un bisuq bil Madinah, yaitu adalah salah satu tempat di pasar di Madinah. Jadi adzannya di salah satu sudut pasar tersebut. Yang dimaksud adzan sampai 3 kali di sini adalah karena saat sholat Jumat ada 3 kali adzan. Adzan pertama yang ditambahkan di masa Utsman, adzan kedua adalah adzan ketika khutbah, adzan ketiga adalah adzan ketiga maksudnya adalah iqomah. Iqomah itu dinamakan adzan di sini. Iqomah disebut pula adzan sebagaimana terdapat pada hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, Nabi SAW bersabda, baina kulli adzanain, di antara 2 adzan sholatun, untuk sholat wajib, baina kulli adzanain sholatun, di antara 2 adzan terdapat sunnah sholat itu. Dan karena itu maka ya dulu adzannya 2 kali, 1 di pasar, 1 di masjid. Jumhur ulama berpendapat bahwa adzan mulai terlarangnya jual beli adalah adzan kedua. Ini adzan ketika seorang khotib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kemudian adzan, nah itu di situ dilarang sudah, nggak boleh jual beli, nggak boleh ngomong, nggak boleh wa-anan gitu kan. Karena di masa Rasulullah SAW hanya terjadi sekali adzan, yaitu saat imam duduk di mimbar. Adzan kedua adalah yang dimaksud pada firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Jumat di atas. Jika jual beli dilakukan pada saat adzan kedua ini, maka ini akan melalaikan pembeli dan pedagang dari sholat, bahkan bisa sampai luput seluruhnya atau sebagiannya. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni berkata, adzan di masa Rasulullah SAW adalah adzan setelah imam duduk di mimbar. Maka hukum dikaitkan dengan adzan kedua tersebut sama saja, apakah adzan tersebut sebelum atau sesudah
matahari tergelincir ke barat. Lalu siapa yang tercakup dalam larangan jual beli ini? Maka yang tercakup dalam larangan jual beli ini adalah pertama, para pria yang diwajibkan sholat Jumat, nggak boleh. Sedangkan wanita, anak kecil, dan seterusnya tidak terkena larangan tersebut. Jadi wanita kalau di rumah buka toko boleh, cuman masalahnya nanti yang datang ini orang laki-laki yang harusnya Jumatan, ini jadi nggak boleh. Jadi paling aman nih Selasa dodolan. Tapi kalau kemudian wanita-wanita COD-an ini boleh. Demikian pula jumhur ulama alasannya karena perintah dalam ayat ditujukan pada orang yang pergi Jumatan. Oleh karena itu selain orang yang disuruh Jumatan maka boleh jual beli. Kedua, orang yang melakukannya tahu akan larangan melakukan jual beli setelah adzan kedua Jumat. Demikian pendapat ulama Syafi'i, yaitu orang-orang yang tahu kalau ada larangan itu maka sebaiknya jangan. Yang ketiga, yang melakukan jual beli bukan bermaksud untuk menghilangkan mudarat bahaya sehingga terpaksa melakukan jual beli seperti dalam keadaan darurat, harus beli makanan atau keadaan darurat beli kafan untuk mayit, dan jika ditunda kondisi mayit akan berubah. Artinya gini, larangan ini kalau kemudian kamu ada kebutuhan, ada kepentingan, boleh. Misal kamu lapar banget, mahnya kumat, asam lambungnya naik, maka kamu harus makan dulu. Makan juga jual beli toh. Maka begitu sebenarnya mau ke masjid, kok sambil jalan kerasa itu mahnya kumat, kemudian ada warung, kamu belok dulu makan, boleh. Darurat. Gitu. Tapi kalau nggak darurat, cuman karena khawatir nanti habis Jumatan takut ngantri gitu kan, ya ini nggak boleh, tetap harus jalan ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ya, kemudian yang keempat, jual beli dilakukan setelah adzan Jumat saat imam naik mimbar. Jual beli dilakukan setelah adzan Jumat saat imam naik mimbar. Yang tercakup dalam larangan. Oh iya, berarti dilarang ya, jual beli dilakukan setelah adzan Jumat. Jadi kalau sebelum adzan Jumatnya boleh, pas adzan Jumat nggak boleh, setelahnya juga nggak boleh sampai selesai khutbah. Ternyata larangannya nggak cuma jual beli, termasuk nikah, akadnya, gitu. Maka juga tidak boleh dilakukan waktu Jumatan. Kadang ada orang aneh-aneh tuh, mau kawin suruh ngitung dulu sama dukun, gitu kan. Ternyata hitungan dukunnya kon apa ijab kabul jam waktu khotib naik mimbar. Ya kayak gitu terus dituruti, jelas salah. Bagaimana jika yang melakukan jual beli salah satunya diwajibkan sholat Jumat dan yang lainnya tidak? Dalam Al-Majmu' Imam Nawawi rahimahullah berkata, jika dua orang melakukan transaksi jual beli, artinya satunya laki-laki dan perempuan itu kan, salah satunya wajib Jumatan, yang lain tidak, maka kedua-duanya terkena dosa. Jadi itu nggak boleh ya. Makanya tadi saya bilang, wanita itu laki-laki pada Jumatan, wanita buka warung sebenarnya boleh. Tapi ya nanti kalau orang-orang laki-laki ini harusnya Jumatan malah mampir ke warung itu, nah ini masalah. Karena yang satu telah membuat orang lain lalai dari sholat dan yang lainnya lalai dari sholat Jumat itu sendiri. Namun jual beli keduanya tidak batal karena larangan yang dimaksud tidak mengarah pada rusaknya akad sehingga tetap sah. Hal ini sebagaimana jika seorang sholat di tanah rampasan, sholatnya tetap sah namun berdosa. Di transaksinya aman, tapi kemudian dosa karena membuat orang lain lalai dari sholat. Kemudian apakah akadnya? Nah, sebagaimana telah disinggung oleh Imam Nawawi di atas, jual beli yang dilakukan setelah adzan Jumat ya, tetap sah namun berdosa. Alasannya karena larangan yang dimaksud bukan tertuju pada akadnya, tapi pada kondisi di luar akad. Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasaf menyebutkan kebanyakan ulama berpendapat bahwa jual beli setelah adzan kedua tidaklah haram karena akadnya. Akad tersebut diharamkan karena dapat melalaikan dari wajib. Statusnya sama dengan sholat seorang di tanah rampasan dengan baju rampasan atau dengan air rampasan. Sholatnya tetap sah tapi berdosa. Allah Ta'ala. Nah, kemudian jual beli yang terlarang lagi adalah jual beli di masjid. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid." Kalau kamu dapati orang yang menjual atau membeli di masjid, faqulu, katakan, la arbahallahu. Semoga Allah nggak bikin usahamu untung, tijarotaka. Wa idza ra'aitum man yunsidu fihi dolatan faqulu la radda lahu wa radda lahu alaika. Ya. Kalau kemudian kamu dapati ada orang yang sedang nyari barang hilang di masjid, di masjid itu dijadikan tempat untuk nyari barang hilang, maka katakan semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang. Dulu atau bin Yasar bila menjumpai orang yang tidak berjualan di masjid, beliau menghardiknya dan mengatakan, tidaklah kau pergi dari dunia, pasar dunia, sedangkan ini adalah pasar akhirat. Pasar itu bukan di sini, sana, gitu loh.
Termasuk juga larangan dalam jualan di lingkungan masjid yang masih masuk dalam pagar masjid. Hal ini karena para ulama telah menggariskan satu kaidah yang menyatakan al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Sekelilingnya memiliki satu hukum yang sama dengan hukum yang berlaku pada sesuatu tersebut. Jadi dalam konteks ini penulis termasuk yang berpendapat bahwasanya selama masjid itu ada pagernya, maka semua yang di dalam pagar masjid adalah bagian dari masjid. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan ulama yang lain yang kemudian mengatakan walaupun dalam pagar masjid tapi kalau nggak digunakan buat sholat ya maka itu masih bisa digunakan buat COD-an. Kaidah ini disarikan dari ulama fikih dari sabda Nabi SAW, ala wa inna likulli malikin hima ala inna himallah maharimu. Ketahuilah bahwa setiap raja itu punya batasan, punya pagar. Dan ketahuilah bahwasanya wilayah pagar yang dilarang Allah adalah hal yang diharamkan. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu jual beli barang yang nanti digunakan untuk tujuan haram. Ya, jual beli barang yang nanti digunakan untuk tujuan haram. Ada orang yang suka bikin minuman keras dari anggur, terus dia beli ke kamu. Kamu tahu benar kalau dia ini apa produsen anggur gitu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Jangan tolong-menolong atas perbuatan dosa dan melanggar batas. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya yakni Buraidah, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man habasal ilab ayyamal kitof." Siapa saja yang menahan anggur ketika panen, gitu. Hatta yabi'ahu min yahudiyin au nasraniyin au mimman ya'lamu annahu yatakhiduhu khamran faqad taqahhama finnari ala basiratin. Siapa aja yang menahan anggur agar untuk nanti dijual kepada pembuat khamr gitu kan. Bisa juga ditahan hanya untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini ada kata-kata Yahudi dan Nasrani dari kalangan mereka. Maka nanti aku akan menjadi mereka berhak untuk masuk neraka di atas pandangannya. Artinya dia masuk neraka dengan nyata-nyata dengan perbuatan itu dia masuk neraka. Syalbani mengatakan hadis ini atau keliru dalam menilai hadis ini. Beliau tidak mengomentari hadis ini dalam masalah hadis ini dalam At-Talkhis dan Al-Hafidz mengatakan dalam Bulughul Maram bahwa hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Ausad dengan sanad yang hasan dan seterusnya. Kemudian walaupun hadis ini dilebati oleh sebagian ulama, namun banyak ulama yang mengambil faedah dari hadis ini karena hadis ini termasuk dalam keumuman surat Al-Maidah ayat 2 di atas. As-Sun'ani berkata, hadis ini adalah dalil mengenai haramnya hukum menjual anggur yang nanti akan diolah menjadi khamr karena adanya ancaman neraka yang disebutkan dalam hadis. Kalau memang menjual anggur pada orang-orang yang diketahui akan dijadikan khamr, maka itu diharamkan. Ijma' para ulama. Adapun jika tidak diketahui seperti itu, artinya kita nggak tahu tuh dia mau buat apa, maka Al-Hadawiyah mengatakan hal ini boleh, namun dinilai makruh karena ada keraguan kalau anggur itu akan dijadikan khamr. Adapun jika sudah diketahui bahwa anggur tersebut akan dijadikan khamr, maka haram untuk dijual karena hal ini berarti gitu, telah saling menolong dalam perbuatan maksiat. Ya. Adapun jika yang dijual adalah nyanyian, alat musik semacamnya, maka tidak boleh menjual dan membelinya. Ini berdasarkan ijma. Jadi kalau anggur itu dibeli orang untuk dimakan boleh. Kalau nanti orangnya mau bikin anggur dan kita minuman anggur dan kita tahu, maka ini nggak boleh. Minuman anggur maksudnya yang memabukkan ya. Tapi kalau udah alat musik, nyanyian, yang jelas-jelas haram ya nggak boleh. Begitu juga menjual senjata atau kuda pada orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, maka ini juga nggak boleh. Abu Malik berkata, cukup dengan sangkaan kuatmu jika orang tersebut terlihat adalah orang yang sering menjual perasan untuk dijadikan khamr, maka haram. Oh, sing tuku kita ora tau salat ya, tukang mabuk ya, berarti kemungkinan anggurnya jadikan minuman keras ya, nggak usah diladeni. Karena jika kita tetap menjualnya berarti kita telah menolongnya dalam berbuat dosa dan melanggar batasan Allah. Padahal Allah melarang untuk menolong orang-orang seperti itu. Jika orang tersebut menurut sangkaan kuat tidak demikian, maka jual beli tetap sah. Nah, saya mencirikannya gampang. Kalau cuma beli anggur sekilo, setengah kilo, sak renteng, itu saya tak kira ya aman. Karena orang-orang yang bikin minuman anggur itu butuh banyak anggurnya, mungkin ratusan kilo. Contoh jual beli yang dimaksud di sini adalah jual beli komputer, MP3 dan seterusnya, diketahui barang tersebut asalnya digunakan untuk yang haram, seperti untuk mendengar musik dan seterusnya. Namun jika tidak diketahui, maka hukum asal jual beli tersebut sah, halal. Artinya gini, kalau kamu jualan macam-macam alat-alat
media ini gitu kan, nggak usah banyak nanya kalau menurut saya. Kalau kamu nanya dia cerita nanti buat ini buat itu, nah, itu jawabannya haram ya kita nggak boleh jual itu. Tapi kalau kita nggak tahu gitu kan, karena kita nggak nanya ya insya Allah aman. Ya. Jadi nanya itu kadang malah jadi beban nih. Allah taala alam. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.